Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Ibu Liza masih bergabung bersama kami? Yap. Ya, menyambung pembahasan kita dari perbankan, Ibu Liza, cukup banyak juga dari para investor ataupun pemirsa IDX Channel yang menanyakan melalui WhatsApp interaktif ini sampai sejauh ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, ini lebih kepada BBNI ini, Ibu Liza, bagaimana? Pertanyaan seperti itu untuk saham BBNI. Tidak dijelaskan apakah sudah ambil posisi atau belum ini, Ibu. Analisis Anda untuk BBNI. BBNI-nya bisa dibilang sekarang ini ya sedang konsolidasi, artinya belum kelihatan apakah dia mau tembus resisten ke atas 5.600 atau malah dia bisa jebol support ke bawah 5140. Nah, ini tolong perhatikan juga untuk minggu depan karena mungkin sentimennya akan berbarengan dengan teman-temannya sesama sektor banking ya. Ya, so far masih boleh hold sih, sambil nunggu nanti keputusan dia mau kemana arahnya. Baik, sudah ada telepon yang masuk Ibu Liza, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Ya, tampaknya terputus Ibu Liza, kita akan lanjutkan kembali. Selain dari BBNI, ada juga menanyakan dari perbankan lain, Bu, untuk BRIS yang beberapa waktu terakhir mengalami penguatan cukup signifikan. Ini lagi-lagi tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Apakah BRIS masih ada tren kenaikan untuk perdagangan di pekan depan? Ini tidak dijelaskan juga apakah sudah ambil posisi atau belum nih, Bu. Tapi paling tidak dengan tren penguatan BRIS dalam beberapa waktu terakhir, bagaimana Anda melihat apakah ini sudah jenuh beli tidak, Bu? Indikator masuk jenuh beli jelas. Apakah saya akan menyarankan yang belum punya barang untuk beli di sini? Tentu tidak, karena saya sendiri cukup nervous ya kalau disuruh masuk di hampir angka 1.000 begini. Malah sempat kemarin menyentuh angka 1.000. Apakah masih ada potensi kenaikan? Maybe sampai 1050 atau 1100. Tapi honestly saya nggak berani rekomen untuk masuk di sini kecuali ya kalau benar-benar pengen uji coba gitu ya. Saya sarankan lotnya dikit aja. Oke, bagi yang sudah ambil posisi Ibu Liza dengan penguatan yang cukup signifikan dan beberapa waktu terakhir dari peluang untuk profit taking ini, Bu? Iya, kalau udah punya barang ini saatnya untuk Bapak atau Bapak ya yang nanya. Set your trailing stop, artinya kemungkinan mulai angka 1.000 sampai 1.100 itu adalah area targetnya. Jadi kalau terlihat mulai mogok di situ, ya Bapak bisa mulai jual pelan-pelan. Baik, jawaban untuk BRIS ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi ini, Ibu Liza, dan kami infokan juga kepada pemirsa IDX Channel ketika masuk ke WhatsApp interaktif kami untuk menyantumkan nama dan lokasi, dan juga ketika menanyakan satu saham, diperjelas juga apakah sudah ambil posisi atau belum. Ketika sudah ambil posisi juga bisa dituliskan ini entry di level berapa. Kita lanjutkan kembali Ibu Liza tanpa menyebutkan nama dan lokasi, lebih ke saham Mitra Bara Perdana, Ibu Liza, MBAP, minta tolong analisisnya, Bu. MBAP? Ya. Oke. Seperti roller coaster, itu kesan pertama saya. 2 minggu kemarin mengalami kenaikan yang cukup heboh, dan penurunannya juga tidak kalah hebohnya. So, supportnya ini ada gap ya, mungkin diisi di sekitar 2270, 2270. Nah, sekarang harganya 2130. Jujur ini agak susah diprediksi, Pak, tapi ya 2130 ini mungkin penurunannya bisa terhenti, tapi kalau melihat attitude-nya tiap hari turunnya tuh sampai auto reject ya, nggak ada pelan-pelan.
langsung nyemplung ke auto reject bawah. Oke. Jadi kalau ini orientasinya untuk buyback lagi, mendingan coba small lot aja ya, lot kecil aja ya. Dari sisi profil risiko seperti apa Ibu Liza? Yes, beresiko tinggi karena tadi saya bilang ini kok tiap hari gerakannya auto rejectnya langsung mentok ke bawah gitu loh, nggak ada cerita depan-depannya begitu. Jadi 2130 very very speculative buy. Adjust your lot, adjust your purchase lot. Untuk MBAP tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Kita lanjut Ibu Liza ke pertanyaan selanjutnya. Anissa tanpa menyebutkan lokasinya juga ini, tapi lebih ke farmasi Ibu. KLBF sudah ambil posisi di 1605, baiknya di hold atau tidak, dan kira-kira target price-nya untuk jual di angka berapa? KLBF di 1605. Ya, hari ini penutupan 16.10. Kondisi masih sideways. Jadi kalau melihat penutupan hari ini dan pergerakannya lately, ya memang masih sideways, belum kemana-mana, masih boleh hold. Tapi jangan kaget kalau misalkan dia harus uji support ke 1560. Baik. Ya, sekitar segituan. Itu masih ini normal. Support yang harus diwaspadai? Iya. 1560 jatuh ke situ pun masih normal. Tapi kalau closingnya bisa sampai di bawah 1550, nah itu mulai mungkin nggak beres. Oke. Kurangi posisi. Baik. Targetnya yang moderate dulu, yang konservatif dulu ya sekitar 1700. Kalau itu lewat, mungkin ada sentimen positif apalagi dari pengobatan COVID gitu ya. Betul. Ini bisa ke 1800. Baik, ada Anissa untuk KLBF, support yang diwaspadai 1560, target price terdekat ada di 1700, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjut Ibu Liza dari Bintaro, ini lebih kepada saham berbasis CPO Ibu, BWPT. Ini saat rupiah makin melemah, emiten apa yang direkomendasikan untuk beli, terutama untuk dari saham-saham berbasis CPO, meski CPO sudah mulai up, kenapa masih sideways untuk BWPT, Bu? Oke, ini sentimen yang bermain di sekitar CPO, mungkin harganya memang mulai naik, dan kita Pertamina juga sudah bikin biodiesel yang 100%. Bahan bakarnya itu adalah sawit. Tapi mungkin masalahnya ada di implementasi, karena setahu saya dari sejak zaman B20, B30 itu nggak banyak SPBU yang menyediakan. Nah, jadi gimana caranya ini distribusinya ke para vehicle? Vehicle-nya juga belum ada yang di-adjust untuk bisa dapat terima biodiesel seperti itu. Intinya adalah untuk harga BWPT, tren harga sahamnya, kalau bicara, sekarang ini lagi sideways. Supportnya bisa sampai 104. Dan kemudian ini resistennya kalau bisa tembus 117, nah ini bisa jauh naiknya. Tapi ya tunggu break dulu. Baik. 117. Targetnya 140-an kalau 117-nya lewat. Baik, untuk Bintaro ini BWPT dengan target price-nya tadi di 140-an, resisten yang perlu mungkin diperhatikan 117 ketika ini tembus, ini peluang penguatan akan lebih besar, begitu Ibu Liza? Betul. Ya, kita akan jeda kembali Bu, menarik, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa telah bersama kami. ID Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.